Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat mahkota Pamekasan. Membahas soal carok, apa sebenarnya penyebab gelut maut yang menjadi tradisi di Madura ini. Disadur dari buku Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura pada tahun 2006 oleh Abdul Latif Wijaya. Carok berasal dari bahasa Kawi kuno, ecaca, erok orok. Secara definitif, carok merupakan tradisi menyambung nyawa dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Madura. Penyebab terjadinya carok biasanya dikarenakan harga diri tercoreng, perebutan takhta di keraton, perselingkuhan, hingga sengketa tanah. Masyarakat Madura memang menjunjung tinggi harga diri, sebab mereka berpegang teguh pada peribahasa "Tatempeng pote mata, anguan pote tolang", yang artinya daripada menanggung malu, lebih baik berkalang di tanah. Peribahasa ini melekat pada tiap insan masyarakat Madura yang menandakan tingginya upaya mempertahankan harga diri, dikutip dari individu masyarakat Madura. Peribahasa ini melekat pada tiap insan masyarakat Madura yang menandakan tingginya upaya mempertahankan harga diri dari tiap individu masyarakat Madura. Tradisi carok dianggap sebagai salah satu cara menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut harkat dan martabat. Pada praktiknya, carok dilakukan baik antar perseorangan, kelompok, bahkan antar keluarga. Berikut penyebab terjadinya carok menurut penelitian dalam jurnal Sikap Masyarakat Madura terhadap tradisi carok, Studi Fenomenologi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura pada tahun 2015 oleh Herkhianto dan Marsuki dari IKIP Budi Utomo Malang dalam El Harakah volume 17 nomor 1 tahun 2015. Yang pertama, perempuan atau istri. Salah satu motif carok bisa terjadi karena persoalan perempuan atau istri. Hal ini pernah berlaku pada 1985 di Desa Pantian Sumeneb antara Ismail dan Abdul Rafiq. Motifnya adalah istri Ismail digoda oleh Abdul Rafiq yang pada akhirnya keduanya saling mencintai. Ismail yang tidak terima lalu menantang Abdul Rafiq untuk carok. Beruntung keduanya tidak sampai meninggal dunia dan hanya mengalami luka-luka. Yang kedua, kesalahpahaman. Carok juga bisa terjadi karena kesalahpahaman. Kasusnya pernah terjadi pada Ahad malam 1 November 2009 silam di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Peganteran, Pamekasan, Madura. Bukan perorangan, carok tersebut terjadi massal antara dua kelompok yang dipimpin oleh Ustadz Ruslan, warga Desa Tembul Timur, yang berprofesi sebagai guru madrasah, dengan Rusdi, warga Desa Bulangan Timur, Kecamatan Peganteran, Pamekasan. Motif peristiwa carok ini adalah kesalahpahaman yang bermula dari pemukulan keponakan Ustadz Ruslan yang bernama Muzaki oleh Rusdi pada 30 Oktober 2009. Satu hari sebelum kejadian, carok ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka. Yang ketiga, rebutan tanah atau warisan. Carok juga disebabkan oleh persoalan warisan dan tanah. Salah satu kasus motif ini terjadi pada Rabu 12 Juli 2007. Kala itu terjadi carok massal di Desa Bucur Tengah, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, yang melibatkan dua kubu antara Kepala Desa Bucur Tengah Mursyidin dengan mantan Kepala Desa Bucur Tengah Baydawi. Peristiwa carok massal ini bermula dari sengketa lahan tembakau seluas 5,8 hektar yang dikenal sebagai tanah bengkok. Masyarakat desa percaya tanah itu adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi aset desa atau perkaton. Akibat dari perselisihan ini, terjadilah carok massal yang pada akhirnya menewaskan sedikitnya 8 warga Desa Bucur Tengah, Batu Marmar, Pamekasan, Madura, termasuklah Mursyidin dan ibunya. Yang keempat, agama atau keyakinan. Carok di Pulau Madura kadangkala bisa terjadi disebabkan oleh persoalan agama atau keyakinan. Menurut Rohyanto dan Marsuki, persoalan agama dianggap sesuatu yang sangat vital dalam masyarakat Madura, khususnya agama Islam. Bahkan perbedaan paham bagi sebagian orang Madura yang mengarah pada pelecehan atau penghinaan agama dapat menyebabkan konflik horizontal yang menyulut terjadinya carok.
Yang kelima, pencurian. Mengambil hak orang lain atau mencuri menjadi salah satu pemicu dan motif terjadinya carok di Madura. Salah satu kasus carok karena motif ini pernah terjadi di Desa Batuan, Sumeneb di tahun 1960. Peristiwa ini bermula dari dua orang yang bernama Tajir dan Ismail. Pada suatu ketika, Tajir menanyakan kepada keluarganya tentang uang dan barang titipan yang dikirimkan melalui Ismail tersebut. Tetapi sang istri menjawab bahwa tak ada satupun kiriman itu yang ia terima. Mendengar masalah ini, Tajir segera mendatangi Ismail dan menanyakan perihal kiriman tersebut. Karena sudah terlanjur malu, Ismail langsung menantang Tajir bercarok. Dalam duel carok ini, Ismail tewas sedangkan Tajir dihukum dan mendekam di Nusa Kambangan. Menurut penelitian Yanto dan Marsuki tersebut, dari kelima motif ini, persoalan perselingkuhan memicu paling banyak terjadinya carok di Madura. Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat Madura, persoalan perempuan kebanyakan memicu terjadinya carok. Kasus perselingkuhan disebut sebagai ebako atau tidak bisa dicuci, sedangkan motif lainnya masih bisa dilakukan pertimbangan. Kesimpulan tersebut serupa dengan penelitian sebelumnya oleh Abdul Latif Wijaya yang dituangkan dalam buku Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Studi Wiyata menunjukkan bahwa persoalan perempuan merupakan motif yang sangat rawan mengundang terjadinya carok, hingga 60,4%. Diikuti kesalahpahaman 16,9%, dan motif hutang piutang dan tanah warisan masing-masing menunjukkan 9,2% dan 6,7%. Itulah beberapa fakta yang sering mengakibatkan terjadinya sebuah carok di bumi Madura ini. Akhirnya, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang tiada tara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.